Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mempersembahkan pujian penyembahan kami, juga perenungan akan firman Tuhan, maupun ketika kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya kami dedikasikan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab dan kami jadikan tema-tema dalam doa malam kita. Seperti malam hari ini, kami ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Purwodadi, yaitu dari Ibu Sandra Dewi Nurhayati. Bu Sandra mempertanyakan bagian dari kitab Yakobus, yaitu di pasal 1 ayat yang kedua. Kita baca dulu surat Yakobus ya. Surat Yakobus pasal 1, kita akan baca ayat 1 sampai 4. Saya baca ayat 1 sampai 4 ya. Yakobus pasal 1 ayat 1 mulai. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Yang ditanyakan oleh Ibu Sandra Dewi Nurhayati di Purwodadi, pertanyaannya bunyinya demikian. Mengapa dinyatakan sebagai kebahagiaan jika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan? Padahal dalam doa Bapa kami jelas dinyatakan, janganlah membawa kami dalam pencobaan. Ya, wah ini pertanyaan yang baik dan ternyata nanti akan menyangkut banyak hal. Sehingga saya dalam menjawab akan mencoba merincinya satu persatu. Yang pertama untuk hari ini, terutama saya ingin mengajak membedakan, kalau di dalam bahasa Indonesia, istilah pencobaan dan ujian, saudara ya. Tapi saya memberi judul renungan malam hari ini, mencermati pencobaan. Nah, jadi memahami istilah pencobaan yang jelas saya ingat ketika merenungkan kata pencobaan, itu ada sebuah judul di kitab Injil, judulnya Tuhan Yesus dicobai iblis. Nah, itu di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di sana Tuhan Yesus sedang
menyelesaikan doa puasa, kemudian dicobai oleh iblis dengan 3 pencobaan. Soal makanan, kemudian soal iman, dan soal penyembahan. Ya, jadi iblis mencobai dengan 3 segi itu atau 3 faktor itu, saudara. Ya, dan Tuhan Yesus lulus dari pencobaan itu. Nah, jadi saya mencermati kalau di dalam bahasa Indonesia kata pencobaan itu artinya seseorang yang tidak suka kemudian mengganggu dengan mencobai. Nah, kalau pencobaan itu berhasil, maka pribadi yang dicobai itu jatuh. Ya. Itu kalau pencobaan. Dan pencobaan itu selalu datang dari seseorang atau pihak yang tidak suka, yang ingin menjatuhkan. Pencobaan itu datang dari pihak yang ingin menjatuhkan, dan orang yang merasakan pencobaan itu tidak bisa mengadakan persiapan lebih dulu. Nah itu. Nah, lalu berbeda dengan kata ujian, walaupun ada kemiripannya, ya. Jadi sebetulnya kalau boleh saya katakan, dua-duanya itu menyangkut sebuah penderitaan atau perjuangan, ya. Tepatnya perjuangan lah, seperti itu. Perjuangan untuk lepas dari masalah atau untuk mengatasi masalah. Entah itu berupa tekanan, penderitaan, atau bahkan juga penyakit bisa. Nah, kalau yang saya kategorikan dalam bentuk ujian, itu adalah apa yang terjadi pada Ayub. Kita sudah meneliti kitab Ayub. Di channel kita ini, kitab Ayub sudah kita pelajari seluruhnya. Ya, dan kita mendapati bahwa Ayub itu orang baik, tapi diizinkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak mengizinkan, Ayub tidak bisa diserang oleh iblis. Ya. Tapi ketika Tuhan mengizinkan, maka iblis menyerang Ayub dengan penderitaan sampai hebat, penderitaan yang hebat itu ya. Jadi harta bendanya habis, anaknya 10 juga tewas semuanya oleh iblis. Bahkan istrinya tidak mendukung mental Ayub, seperti itu. Jadi Ayub sangat-sangat menerima tekanan yang sangat berat. Tapi kalau saya menerimanya itu setelah mempelajari kitab Ayub, maka itu serangan iblis itu diizinkan oleh Tuhan, atau bisa disebut digunakan oleh Tuhan untuk menguji iman Ayub. Karena nanti setelah ujian itu, Ayub mendapatkan sesuatu yang positif. Ya. Salah satunya yang saya ingat adalah bahwa keberadaan Ayub yang berbahagia sebelumnya, sebelum mendapatkan serangan iblis itu nanti ketika diserang iblis habis-habisan, tapi kemudian Ayub mendapatkan 2 kali lipat apa yang didapatkan sebelumnya, dibanding dengan apa yang dia dapatkan sebelumnya. Mendapatkan 2 kali lipat, bahkan Ayub diangkat menjadi imam, karena Ayub berhak mendoakan orang-orang lain dan doanya diterima. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi ujian itu menghasilkan peningkatan derajat atau peningkatan sesuatu yang diterima oleh pribadi yang diuji. Dan ujian itu pada umumnya masih memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian yang bersangkutan itu. Nah, ini yang pertama saya ingin
menyampaikan kepada Ibu Sandra, terutama juga saudara sekalian yang mengikuti doa malam hari ini. Jadi ada perbedaan antara pencobaan dan ujian. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca di kitab Yakobus, orang beriman masih bisa mengalami pencobaan yang bukan ujian. Kalau ujian jelas Tuhan kadang-kadang menguji umatnya, itu dinyatakan beberapa kali ya. Tapi ternyata orang beriman pun masih diizinkan Tuhan juga mengalami pencobaan. Pencobaan maupun ujian itu dua-duanya bisa berupa penderitaan, tetapi banyak keteladanan di sejarah suci. Ada orang-orang yang tidak lulus dalam ujian, tidak lulus dalam menghadapi tekanan, itu ada. Tetapi lebih banyak, jauh lebih banyak lagi, sejarah suci menunjukkan kepada kita adalah orang-orang yang lulus dalam ujian. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Nah, ini dulu saya ingin mengajak kita semua memahami ada perbedaan antara pencobaan dan ujian. Jadi pertanyaan Bu Sandra tidak serta-merta saya jawab sore hari ini, tetapi kami mencoba untuk mencermati dari berbagai segi dulu, ya. Baru nanti akan terjawab kenapa kok Tuhan justru memerintahkan supaya menganggap sebagai sebuah kebahagiaan kalau orang menerima berbagai-bagai pencobaan. Padahal di ajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami menyatakan bahwa jauhkanlah kami dari pencobaan. Nah, kali ini kita cermati dulu bahwa ada perbedaan antara pencobaan dan ujian. Dan rumitnya nanti yang dipertanyakan oleh Bu Sandra ini memang perlu perenungan yang dalam. Di sini digunakan kata pencobaan. Nah, tapi kali ini dulu. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan untuk bagian awal dalam menjawab pertanyaan Bu Sandra Dewi Nurhayati. Nilai yang saya impartasikan bunyinya demikian: mencermati pemahaman tentang pencobaan, ternyata ada perbedaan antara pencobaan dan ujian, ya. Jadi untuk dipahami lebih dahulu, ya. Sekali lagi, mencermati pemahaman tentang pencobaan, ternyata ada perbedaan antara pencobaan dan ujian. Khususnya kalau kita tinjau pemahamannya dari sisi bahasa Indonesia, apa yang terjadi di tengah bangsa dan negara kita, di pengalaman hidup kita, di sekeliling kita, seperti itu. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri renungan malam, doa malam hari ini. Kita akhiri melayani Tuhan dengan doa, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terus kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, live streamingnya dilaksanakan jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi
yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi, saudara-saudara. Hanya temanya berbeda. Kalau yang doa pagi lebih panjang waktunya, sekitar 40 menit ya, kadang-kadang lebih. Pokoknya sebelum jam 6 pagi sudah harus selesai. Karena kalau yang pagi hari itu banyak yang persiapan akan bekerja. Kalau yang doa malam dilaksanakan lebih sederhana, waktunya lebih singkat, dan fokusnya menjawab pertanyaan, fokusnya pada renungannya. Ya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Ajak teman-teman lain mengikuti doa malam dan doa pagi sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.